Baiti jannati, rumahku surgaku. Surga itu ada di hati kita, di hati setiap manusia, di hati saya, di hati Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Boleh ya saya? Monggo, silakan. Sedang sibuk apa? Saya seperti biasa membaca buku saja. Di antara kesibukan masih sempat membaca buku, Dok? Ya, itu yang utama malahan. Tapi bicara soal buku, Ya. apakah Dokter Ananto ini juga menulis buku? Oh iya, kebetulan ini saya sedang membaca buku yang saya tulis, Ya. yang kemudian saya kepengen berintrospeksi Ya. dan memahami mungkin ada sesuatu yang bisa saya tambahkan pada penerbitan-penerbitan di masa mendatang. Boleh saya lihat, Dok? Oh iya, Bukunya silakan. judulnya apa, Dok? Buku ini adalah buku 3-in-1 pertama di dunia, yang saya beri judul Aku, Bidadari, dan Sastra. Aku, Bidadari, dan Sastra. Ya. Memang 3 tema utama itu? Betul, jadi ini disebut 3-in-1 pertama di dunia karena dalam satu buku memuat 3 buku yang berbeda-beda genrenya. Ya. Pemirsa TV 9, masih bersama saya Chandra Malik dalam program Rumah Hati. Kita akan ngobrol dengan Dokter Ananto. Beliau adalah seorang dokter yang juga bergerak sangat aktif membela kaum perempuan. Rasulullah SAW pernah bersabda, Baiti jannati, rumahku surgaku. Dan surga itu ada di hatiku, ada di hatimu, dan ada di hati setiap kita. Dan Rasulullah, perlu kita ingat, sangat menghargai perempuan. Bahkan beliau menyebutkan kata ibu 3 kali. Ibu, ibu, ibu. Bagaimana kita akan berperan membalas jasa ibu jika apapun yang kita lakukan tidak akan pernah setara dengan pengorbanan ibu. Kita akan bertanya kepada Dokter Ananto bagaimana menyelamatkan para ibu, menyelamatkan mereka dari bahaya kanker serviks dan payudara. Dok, ya. Ini buku bicara juga soal bidadariku ya, Dok ya? Betul, betul. Siapa yang menjadi bidadari dalam kehidupan kita ini, Dok? Bidadari ini dari bahasa Sanskerta yang dimaknai sebagai Vidya dan Darya. Vidya adalah ilmu pengetahuan, Darya adalah seseorang yang memiliki atau membawa. Sehingga konsep bidadari atau Vidya Darya adalah seseorang yang memiliki dan membawa ilmu pengetahuan. Nah, di dalam hal ini, ilmu pengetahuannya adalah tentang masalah penanggulangan kanker serviks dan kanker payudara. Perempuan ya, dia bidadarinya ya? Pasti ya? Panjenengan dan saya itu adalah menjadi bidadari juga. Karena kalau kita membawa ilmu pengetahuan, siapapun boleh. Oke. Artinya ini lintas gender sesungguhnya? Lintas gender, semua orang. Tapi saya meyakini bahwa pencapaian tertinggi derajat manusia adalah menjadi seorang ibu, Dok. Itu yang paling sulit ya. Ya. Laki-laki tidak akan pernah berhasil menjadi ibu. Dan Betul. Perempuan, tingkat tertingginya adalah ibu karena dia melahirkan. Betul. Nah, bahaya apa yang dialami oleh seorang perempuan ketika dia sudah menikah? Ya, jadi kebanyakan kalau kita menyebutkan penanggulangan kanker serviks dan kanker payudara, kalau kita spesifik pada kanker serviks, serviks itu kan sebetulnya merupakan bagian dari mulut rahim. Ya. Nah, itu akan berhubungan langsung dengan vagina. Ya. Nah, di tempat vagina ini kebanyakan kalau untuk yang ibu-ibu yang ada di daerah tropis, ya, ini sering sekali mengalami keputihan. Nah, keputihan ini akan mengganggu lingkungan di serviks. Ya. Nah, sehingga lebih mudah bagi serviks untuk mengalami perubahan menjadi sebuah sakit dan keganasan. Ya. Nah, karena itu kalau kita mau melindungi perempuan bagaimana? Salah satunya adalah membebaskan mereka dari keputihan. Ya. Karena keputihan ini secara logika langsung akan bisa menjadi kanker serviks. Yang kedua, karena keputihan banyak perempuan harus berobat mahal. Triliunan dari belanja masyarakat di Indonesia ini dipakai untuk pengobatan keputihan. Habis untuk keputihan. Iya, ya? karena kalau seorang wanita ini keputihan, maka suaminya juga nggak nyaman. Ancamannya akan merembet kemana-mana. Akan merembet kemana-mana, Tidak hanya suami, keluarga juga. Keluarga juga. Bahkan perceraian karena keputihan ini sesuatu hal yang sudah sering dipublikasikan di media massa. Ya. Nah, jadi kalau saya ingin memberikan sumbangsih untuk perempuan adalah saya kepengen mereka bebas dari keputihan. Membalas jasa ibu ya, Dok? Iya. Karena kalau dalam Al-Quran disebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'a. Sesungguhnya Allah mengeluarkan kamu dari mulut rahim ibumu. Iya. Dalam keadaan tidak bisa apa-apa. Iya.
Ibu ini bidadari yang paling utama sepertinya. Betul. Ja'ala sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah jadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan pengetahuan. Betul. Betul. Itu yang menggerakkan Anda untuk bergerak Iya. jasa ibu dan setiap ibu. Ya? Iya. Jadi ibu saya, perasaan saya kepada ibu saya itu adalah mewakili perasaan seluruh umat terhadap ibunya masing-masing. Ya. Dan kalau saya ingin membalas jasa pada ibu, saya juga tahu bahwa semua orang juga ingin membalas jasa terhadap ibunya. Nah, karena itu saya menggagas sebuah teknik prosedur, standar operating prosedur yang saya sebut sebagai Valeri Ananto. Valeri Ananto? Apa Ya, singkatan dari vagina toilet sendiri, metode dari Ananto. Vagina toilet sendiri? Ya, jadi ini akan mengajarkan kepada setiap perempuan yang sudah menikah, ya, atau yang sudah tidak perawan atau sudah kehilangan selaput darahnya, itu untuk bisa membersihkan organ intim. Tanpa harus melibatkan dokter dan Tanpa melibatkan dokter, karena disebutkan Valeri kan vagina toilet sendiri. Jadi artinya oleh diri sendiri. Tidak butuh peralatan khusus, tidak butuh obat-obatan khusus. Bisa dikerjakan dimanapun. Bisa dikerjakan dimanapun, iya. Nah, ini. Karena ketika mengalami kanker serviks, naudzubillah min dzalik, yang menderita tidak hanya perempuan ya, tidak hanya ibu itu aja, anak-anaknya, suaminya, juga orang tua, juga sanak saudara, semuanya akan menderita. Dan saya membayangkan pada waktu menggagas sebuah website www.bidadariku.com adalah karena saya ingin mempublikasikan doa dan rintihan seluruh anak di dunia yang sama, yaitu Mom, please don't die. Mom, please don't die. Ya, seorang anak itu merintih seperti itu. Ibu jangan mati meninggalkan saya. Karena kalau anak kehilangan ibunya, dia akan ketemu dengan sebuah dunia yang kosong, hampa. Nah, karena itu saya ingin berusaha untuk supaya ibu-ibu ini memiliki sebuah senjata untuk berjuang, yaitu salah satunya Valeri Ananto tadi, supaya dia bisa menjawab doa anak. Nak, jangan khawatir, ibumu masih bersamamu karena ibu bebas dari kanker serviks. Masih bisa memangku kamu masih bisa memangku kamu. Dokter pasti punya keinginan untuk memangku setiap anak sesungguhnya, tapi anak terlalu banyak ya. Dan mereka hanya mau dipangku oleh orang tuanya sendiri. Betul, oleh ibunya sendiri. Kita akan bicara lebih banyak lagi pemirsa tentang websitenya Dr. Ananto, www.bidadariku.com. Banyak menyimpan, banyak membagi ilmu tentang bagaimana mencegah kanker serviks dan payudara. Hanya di TV 9 program Rumah Hati bersama saya Chandra Malik. Ini Bidadariku ini yayasan atau? Jadi bidadari adalah sebuah gerakan moral yang tidak mengizinkan seorang pun perempuan mati karena kanker serviks dan kanker payudara. Baiti Jannati, rumahku surgaku. Surga itu ada di hati kita, di hati setiap manusia, di hati saya, di hati Anda. Ini berapa tebal nih, Dok? Hampir 300 halaman. 300 halaman. Ditulis dalam berapa lama? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Ya, karena ada penelitian-penelitian yang harus saya lakukan sebelum saya mempublikasikan buku ini. Ada berapa artikel kalau di website? Ada 375 artikel yang saya tulis. Tetapi di dalam buku ini, artikel yang di website itu untuk bidadariku.com, sedangkan buku ini karena pengabdian saya kepada sebuah sastra, lebih ke arah sastranya. Sambil diminum, Dok. Oh iya. Wah, saya malah belum dapat ini. Iya. Mas, saya pesan kopi dong. Ada ya? Pendidikan, edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kanker serviks dan payudara sudah berapa kali pertemuan atau? Ya, terima kasih Pak. Mulai ya, jadi sejak launching bidadariku.com pada tanggal 18 Oktober tahun 2008, alhamdulillah kita sekarang sudah bisa melakukan sosialisasi kepada warga kampung, kemudian kepada warga perkotaan, kepada berbagai macam dinas, institusi, organisasi, sejumlah kurang lebih sekitar 2.300 kali sosialisasi. 2.300 kali sosialisasi. Itu dengan swadaya masyarakat? Swadaya kami. Luar biasa. Ini Bidadariku ini yayasan atau? Tidak, kita bukan yayasan, bukan LSM atau organisasi semacam itu. Tidak komersil? Tidak komersil. Jadi Bidadari adalah sebuah gerakan moral yang tidak mengizinkan seorang pun perempuan mati karena kanker serviks dan kanker payudara.
Jadi kalau saya sudah menjadi bidadari karena saya sudah membawa atau memiliki ilmu pengetahuan tersebut, saya kemudian sharing kepada panjenengan. Kemudian panjenengan setelah itu menjadi bidadari, menyebarluaskan terus kepada semua orang. Setiap orang harus menjadi bidadari ya. Seharusnya Setiap orang harus saling menyelamatkan ya. betul. Itulah kemaslahatan sebenarnya ya. Sebetulnya. Bahwa manusia yang paling baik adalah yang paling berguna, yang paling bermanfaat untuk Amin. manusia yang lain ya Dok ya. Amin. Tapi tidak khawatir nanti Dok, selalu selain pujian pasti akan mendapatkan hinaan, cercaan, kritik. Ini ngapain sih gitu. Dokter Ananto ini mau cari hati orang atau bagaimana? Insya Allah tidak. Jadi apa yang saya lakukan ini hanya merupakan kemerentak dari diri saya. Jadi rasa. Saya memiliki rasa ingin berbuat sesuatu kemaslahatan untuk umat, dan kemudian saya meyakini caranya adalah dengan salah satunya adalah bidadari tadi. Ya. Nah, maka dengan berbekal keyakinan tadi, saya mulai mensosialisasikan, saya siar. Terlepas daripada pandangan orang, saya tidak menghitung itu dalam kalkulator saya. Tidak menjadi masalah. Niatnya siar. Iya, hanya itu saja. Hanya itu saja. Tidak ada motivasi ekonomi, motivasi politik, motivasi. Kalau hitung-hitungan keuangan, uang saya yang kepake. Tapi saya tidak mau menghitung. Karena apa? Saya rasa kalau saya merasa yakin terhadap sebuah kebenaran, maka Allah mencukupkan keperluan saya. Dan terbukti jalan terus. Tanpa mengganggu ekonomi. Tanpa mengganggu, insya Allah. Bicara soal rasa tadi Dok. Iya. Ketika seseorang sudah mengalami kanker serviks, kanker payudara atau bahkan kanker apapun, raganya semakin lama semakin sakit dan semakin tidak bisa memenuhi kebutuhan ragawi. Betul. Bagaimana rasa ini berperan dalam kehidupannya? Nah, saya bukan ahli dalam hal itu, tetapi saya mencoba memahami sebuah sastra dengan suatu konsep bahwa sastra is the way of my life. Jadi sastra adalah jalan hidup saya. Nah, uniknya adalah sastra ini yang dikembangkan adalah sesuatu yang berkaitan dengan rasa. Konotasinya adalah keindahan. Sastra tidak banyak dikaitkan dengan raga, meskipun sebetulnya menjadi satu. Nah, ketika kita dalam kehidupan sehari-hari raga kita mendapatkan penderitaan, kita masih punya jalan keluar pintunya, yaitu di rasa. Ya. Nah, sehingga kadang-kadang ada seseorang yang kulitnya diiris, dia kesakitan berteriak-teriak mencaci maki, atau kadang-kadang ada seseorang yang sudah kulitnya diiris, dia tersenyum. Contohnya pada waktu seorang anak di khitan. Ya, Nah, kalau dia diberitahu oleh ayahnya dengan baik, dia berangkat khitan meskipun dia akan dilukai dengan perasaan yang semangat. dapat sarung, dapat macam-macam itu ya. Kan ya sama-sama sakit. Pendekatannya itu ya Dok ya. Nah, memberi pendekatan kepada pasien kanker yang tinggal menghitung waktu saja. Bagaimana menghadapi kematian dengan tersenyum. Bagaimana mengatasi raganya dengan rasa. Iya. Bagaimana? Dekatkan rasa. Karena kalau kita beribadah itu sebetulnya lebih banyak kepada pemahaman rasa. Jadi kita bagaimana memahami suatu konsep ketuhanan kalau kita tidak merasakan. Raga kita saya ajarin tangan kita untuk kamu harus percaya pada Tuhan itu ada. Susah dia. Tapi rasa kita bisa diajak berkomunikasi. Nah, artinya apa? Seseorang yang sakit, itu kan menurutmu sakit. Ragamu saja. Tapi rasamu apakah sakit? Nah, kalau kamu kepengen rasanya juga ikut sakit, maka habislah hidupmu. Karena kamu akan menderita, anak-anakmu menderita, suamimu menderita, keluargamu semua menderita. Tapi kalau kamu dipenuhi dengan keindahan, maka rasamu akan indah. Sehingga rasa yang indah ini akan meniadakan raga yang menderita. Ya. Ini peran keluarga sangat penting. Bagaimana membina rasa mereka itu ya, agar mendukung rasa si sakit ya. Betul, betul. Pendekatan bidadari sampai ke sana, ke wilayah keluarga itu. Ketidakmampuan saya untuk berada di bidang penjabaran ini, kami belum sampai. Tapi perjuangannya sangat signifikan karena langsung to the point kepada para ibu ya. Ya, perlahan-lahan seperti itu. Ini ibu yang mengalami kanker serviks dan payudara, yang belum atau bahkan kita berharap tidak sampai mengalami. Ini kan sudah mengalami keputihan. Ya. Ini keputihan ini sebabnya apa? Keputihan itu penyebabnya ya ada bakteri, ada kuman, ada jamur yang tidak normal yang ada di dalam vagina. Bisa disebut penyebabnya laki-laki atau tidak? Sangat bisa. Karena apa? Selama ini, mohon maaf, kalau laki-laki kumpul sama istri, itu loh, nggak pernah membersihkan organ kemaluannya dulu. Dicuci pakai sabun juga enggak.
ya kan? Padahal sehari-hari kan juga nggak bersih, langsung aja dimasukkan kan berarti otomatis membawa kuman bakteri jamur juga, ya kan? Belum lagi mungkin kalau ada kawan-kawan yang mungkin juga menikmati hubungan seks di luar bebas seperti itu, membawa juga penyakit. Itu. Tetapi ini saya tidak menghakimi apa-apa, tetapi risiko itu ada. Jadi kalau memang ini apakah betul hanya murni harus dilakukan atau diketahui oleh perempuan, menurut saya tidak. Laki-laki lebih dulu tahu. Perlu. Karena apa? Laki-laki sebagai imam di keluarga. Nah ini, pemirsa TV 9, laki-laki juga perlu mengetahui tentang kanker serviks, kanker payudara, perlu mengetahui tentang bagaimana membersihkan organ intimnya sendiri dan organ intim pasangannya, karena kesehatan itu milik setiap manusia tanpa melihat latar belakangnya. Hanya di Rumah Hati di TV 9. Jangan kemana-mana, saya Chandra Malik akan kembali. Semua wanita pada dasarnya malu, tetapi mereka juga memerlukan informasi ini. Dan kemudian dia lakukan terus-menerus selama 1 minggu, ternyata tetap tidak keputihan. Akhirnya dia undang suaminya untuk bersilaturahim lagi, dan kemudian mereka kemudian sepakat untuk mencabut gugatan cerai dan membina keluarga lagi. Baiti Jannati, rumahku surgaku. Surga itu ada di hati kita, di hati setiap manusia, di hati saya, di hati Anda. Masih bersama saya Chandra Malik dalam program Rumah Hati di TV 9. Pemirsa, khususnya laki-laki harus melihat program kali ini karena peran laki-laki sangat besar untuk mencegah kanker serviks dan payudara. Dok, soal keputihan tadi dok, soal bagaimana kampanye ini tidak hanya diberikan kepada pasangan di dalam rumah, soal seks bebas dok, soal bagaimana perempuan yang sudah mohon maaf tidak perawan lagi juga perlu tahu tentang ini. Betul. Memberitahu mereka caranya bagaimana dok? Ya, yang pertama kita bisa memanfaatkan media sosial, kemudian seperti Facebook, Twitter, terus kemudian juga memanfaatkan akun bidadariku.com, bisa media massa seperti yang kita lakukan sekarang, atau kita langsung menyapa kepada masyarakat. Pertemuan langsung, baik dengan ibu-ibu PKK atau mungkin dengan mahasiswi-mahasiswi di kampus-kampus, atau mungkin bahkan kawan-kawan yang di sebuah lokalisasi yang memang sedang aktif melakukan hal itu. Dan ini informasinya tidak boleh hanya orang yang baik hati yang dikasih yang jelek, enggak ini tidak ada urusan dengan baik hati ya. Karena ini penyelamatan. Iya, untuk diri pribadi. Kan begitu. Ada nggak yang malu-malu dok? Semua wanita pada dasarnya malu, tetapi mereka juga memerlukan informasi ini. Saya pun mungkin kadang-kadang sebagai laki-laki kok memberi informasi ini saya juga malu. Tetapi saya merasa bahwa manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan rasa malu ini, sehingga saya tetap harus menyampaikan. Mereka pun juga tetap harus bertanya. Hakikat dari bidadari ini yang menurut saya menarik. Ketika tidak harus dokter sendiri yang menyampaikan, ketika dokter menyampaikan kepada saya menyampaikan kepada orang, sambung menyambung silaturahim, bisa jadi nanti temannya yang mengatakan kepada dia ya. Sehingga batas rasa malu teratasi ya. Iya. Jadi saya punya pemahaman bahwa Valeri Ananto itu adalah merupakan sebuah konsep bersuci, toharoh. Jadi karena itu saya menitipkan pada kawan-kawan bahwa mari kita gagas untuk bersuci dengan lebih baik, lebih teliti, supaya wudhunya dan sholatnya juga indah. Nah, konsepnya pada Valeri ini salah satu yang mendukung toharoh itu. Keputihan lagi dok, ini tadi dokter mengatakan ada beberapa kasus bahkan banyak perceraian terjadi karena keputihan. Betul. Valeri Ananto sudah berhasil menyelamatkan perceraian atau belum? Saya sudah pernah mendapatkan laporan SMS dari yang bersangkutan langsung, di mana dia ini punya kasus digugat cerai suaminya selama 2 tahun, belum putus. Terus kemudian setelah dia mengetahui Valeri Ananto ini, dia mempraktekkan pada sore hari, dan kemudian dia mendapati dirinya pada pagi harinya sudah tidak keputihan. Bisa disebut seketika ya itu ya? Hanya waktu 1 malam saja ya? Iya. Dan kemudian dia lakukan terus-menerus selama 1 minggu, ternyata tetap tidak keputihan. Akhirnya dia undang suaminya untuk bersilaturahim lagi, dan kemudian mereka sepakat untuk mencabut gugatan cerai dan membina keluarga lagi. Ternyata sangat penting ya, bisa menyelamatkan pernikahan. Alhamdulillah. Itu artinya
ketika kita menjaga kebersihan dan memang kebersihan itu sebagian dari iman, bisa menata rasa kita ya, Dok. Betul. Banyak persoalan-persoalan kehidupan yang kemudian terselesaikan karena kita menjaga kebersihan itu, Dok ya. Ya, itu. Tapi selain itu di dalam bidadariku.com atau di dalam buku saya, itu juga ada rangkaian-rangkaian lain pencegahan yang dalam bentuk tips. Seperti ada sarari, pemeriksaan payudara sendiri. Sarari. Ya, ada juga sarami, pemeriksaan payudara bersama suami. Nah, sehingga apa? Laki-laki sebagai imam, dia juga bisa memeriksa kondisi payudara istrinya melalui pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan sedikit ilmiahnya. Ada. Kemudian kita juga ada yang namanya kartu skor. Kartu skor untuk deteksi dini risiko kanker. Nah, sehingga pada waktu seseorang perempuan mengisi, dia akan langsung tahu, oh ini skor saya tinggi, berarti saya risikonya juga tinggi. Nah, kalau begitu bagaimana cara saya untuk mengurangi risiko? Ya, apa-apa yang menyebabkan angkanya menjadi tinggi, itu yang tidak dilakukan. Satu contoh pertanyaannya seperti ini, apakah Anda termasuk orang yang berganti-ganti pasangan, seks? Nah, ini nilainya 5, tinggi. Nah, akhirnya risikonya tinggi kan? Nah, kalau dia kepingin risikonya rendah, gampang. Berhentilah, kan begitu saja. Ya. Itu termasuk juga seperti standing P, kemudian juga pemahaman cervical and breast cancer tree. Jadi bagaimana di dalam sebuah akar batang dan kemudian di daunan pohon itu orang memahami apa saja penyebabnya. Dan kemudian bagaimana yang bisa dilakukan sampai terjadinya sebuah kanker dan apa yang bisa dilakukan oleh orang lain untuk membantu dalam bentuk pemahaman seperti itu. Ini benar-benar harus gerakan bersama ya untuk menyelamatkan kehidupan. Tidak hanya menyelamatkan 1-2 nyawa, tapi kehidupan itu sendiri ya. Iya, betul, kehidupan itu sendiri. Kalau kemudian sudah terlanjur terkena kanker, iya. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Iya, kalau saya lebih condong kepada rasa yang harus kita kedepankan. Karena di raga, kalau raga ini taruh katalah kita perang kemudian tangan kita terputus, ya sudah terputus saja. Sekarang bagaimana kita menerima? Nah, sehingga raga kita sakit kanker, ya sudah sakit kanker saja. Rasa bagaimana? Maka ini pengaruh sastra akan tampil. Nah, ketika sastra ini adalah suatu bentuk olah rasa yang penuh keindahan, maka saya bisa membuat komitmen, statement, termasuk di buku ini, kita akan menyapa anugerah kanker. Menyapa anugerah kanker? Iya, karena kanker itu anugerah. Iya. Kita ini loh, meskipun minta setiap malam, belum tentu Allah memberikan kita anugerah kanker. Iya, logika ya. Iya kan? Nah, artinya apa? Allah itu menurunkan sesuatu untuk menguji kita, adalah untuk menaikkan derajat kita. Nah, kalau kita diberi kanker, insya Allah itu untuk menaikkan derajat kita. Kalau kita cerdik menyikapinya. Maka dengan adanya rasa yang indah tadi, yang akan dibangun melalui suatu pendekatan sastra, ya maka seorang ibu akan mengetahui, oh baik, saya mungkin akan 3 tahun lagi lah, 5 tahun lagi, atau berapa tahun lagi lah, apa terserah kata dokter. Tetapi saya masih punya hari ini untuk melayani, menyayangi anak saya. Saya masih punya malam nanti untuk melayani suami saya. Seperti itu. Pemirsa TV 9, ternyata tentang kehidupan ini kita tidak harus bicara tentang apa yang sudah terjadi, tapi sisa waktu yang kita miliki, manajemen deadline istilahnya ya. Jadi kita sama-sama tidak tahu kapan ajal akan tiba. Ketika masih ada hari ini, ketika masih ada waktu, ketika masih ada sekarang, pergunakan untuk sebaik-baiknya menyampaikan komunikasi dari hati kita sendiri. Hanya bersama saya, Chandra Malik, dalam program Rumah Hati. Jangan kemana-mana. Beliau ini dokter, sastrawan, atau apa sesungguhnya ya? Saya kembali pada diri saya yang sederhana ini, saya merenung. Dan kemudian saya akhirnya berkesimpulan bahwa ternyata saya ini adalah manusia setengah dewa.